Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi mengenai rumus kimia dan tata nama senyawa. Nah, dimulai dari rumus kimia ya. Rumus kimia didefinisikan sebagai komposisi dari partikel yang menyusun suatu zat. Nah, rumus kimia ini biasanya dinyatakan dengan lambang unsur serta perbandingan jumlah-jumlah atom unsur penyusun partikel tersebut yang dinyatakan dengan angka. Jika jumlah atomnya atau unsur tersebut satu, maka angka satu tersebut tidak dituliskan. Misalkan di sini ada contoh NaOH. Ini menunjukkan ada satu atom Na, satu atom O, dan satu atom H atau hidrogen. Lalu misalkan contoh lainnya CCl4. Nah, lalu untuk contoh lainnya, misalkan di sini ada CCl4. Angka 4 di sini menunjukkan jumlah dari atom unsur yang ada di depannya. Ini menandakan angka 4 ini milik Cl. Nah, penulisan dari angka itu penulisannya menggunakan subscript. Jadi di bawah kecil, lebih kecil dari huruf, sehingga tidak sejajar dengan penulisan lambang unsur ya. Jadi penulisan angka itu harus di bawah, penulisannya lebih kecil dan juga tidak sejajar dengan lambang unsur atau disebut dengan subscript ya. Subscript. Nah, maaf I-nya. Oke. Nah, berarti CCl4 memiliki satu atom karbon lalu memiliki 4 atom klor. Contoh lainnya misalkan Na3PO4. Di sini ada angka 3 menandakan natriumnya ada 3 atom. Fosfor karena tidak memiliki angka berarti dia 1 ya. Berarti ada 1 atom fosfor dan ada 4 atom oksigen. Jadi kalau misalkan jumlahnya hanya 1, berarti angkanya tidak dituliskan. Nah, sekarang kita masuk ke tata nama senyawa. Sama halnya seperti manusia, senyawa-senyawa kimia yang ada di bumi juga jumlahnya bisa sampai puluhan ribu. Oleh karena itu, agar lebih mudah mengingat dan memahaminya serta mengenalnya, kita memerlukan pemanggilan khusus atau disebut dengan nama. Nah, agar penamaan ini sama caranya di setiap negara ataupun bagian dari bumi, maka ada aturan baku yang dibuat aturannya oleh IUPAC atau the International Union of Pure and Applied Chemistry. Nah, penamaan ini terdiri dari 4 cara, ada penamaan senyawa biner, poliatom, asam, dan basa. Kita mulai dari tata nama senyawa biner. Senyawa biner didefinisikan sebagai senyawa yang hanya terdiri dari 2 jenis unsur. Ingat ya, jenis, bukan jumlah. Jadi misalkan ibu punya NaCl. Nah, ini ada 1 atom natrium dan 1 atom klor. Berarti ada 2 jenis unsur. Misalkan lagi ibu punya CH3COOH. Berarti di sini ada 1 atom karbon, 3 atom hidrogen, 1 atom karbon lagi, 1 atom oksigen, 1 atom oksigen, dan 1 atom hidrogen. Berarti kalau misalkan jenisnya ada C, ada H, ada O. Berarti ada 3 jenis unsur. Jadi kalau misalkan jenis atomnya sama, maka dihitungnya 1.
Nah, senyawa biner didasarkan penamaannya berdasarkan jenis ikatannya. Ikatan kimia sendiri kan ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, dan ada juga ikatan logam ya. Nah, makanya penamaan senyawa biner dimulai dengan penamaan senyawa berdasarkan ikatan ion atau disebut senyawa ion. Nah, senyawa ion adalah senyawa yang terbentuk dari ikatan ion ya pastinya. Ikatan ion sendiri terbentuk dari unsur logam dan unsur non-logam. Untuk cara penulisan rumusnya, unsur logam harus selalu ditulis lebih dulu dibandingkan dengan unsur non-logam. Misalkan ibu punya atom atom oksigen dengan atom Ca. Oksigen dia termasuknya non-logam ya, sedangkan kalsium dia termasuknya logam. Berarti untuk rumus kimia penulisannya, Ca ditulis lebih dahulu, baru oksigen atau O. Jadi rumusnya Ca. Ya. Nah, sekarang untuk cara memberi nama. Cara pertama, tulis dulu nama unsur logamnya, lalu diikuti dengan nama non-logam dan diberi akhiran ida. Nah, kita menggunakan contoh ya. Misalkan di sini ada NaCl, berarti logamnya Na, Cl-nya non-logam. Tadi katanya tulis nama unsur logam. Berarti nama unsur logam adalah natrium. Habis itu, kita lihat lagi, diikuti dengan nama non-logam dan diberi akhiran ida. Berarti non-logamnya kan Cl. Cl itu adalah klorin. Nah, lalu diberi tambahan ida. Catatan untuk penamaan unsur non-logam dalam senyawa ion, hurufnya harus 3-5 huruf. Nah, misalkan di sini kita punya klorin. Klorin itu ada 6 huruf, berarti salah satu huruf dari belakang harus dihapus. Khusus untuk huruf N, kalaupun dia hurufnya ada kurang dari 5, huruf N harus selalu dihapus ya. Misalkan ibu punya iodin. Iodin. Atau I ya. Nah, ini kan 5 huruf. Walaupun 5 huruf, N harus selalu dihapus ya. Nah, berarti ini namanya jadi klorida. Sama kayak nama manusia, kalau misalkan nggak enak didengar atau tidak enak diucap, kan namanya jadi kurang bagus ya. Begitupun dengan senyawa kimia, kalau misalkan kurang nyaman diucapkan atau didengar, berarti itu namanya salah. Nah, berarti kalau klorida kan nggak enak ya. Oleh karena itu, kita bisa hapus salah satu huruf dari belakang lagi. Jadi, klorida. Berarti namanya adalah natrium klorida. Ya. Nah, sekarang coba ini AlF3. Al itu namanya adalah aluminium. Aluminium ya, bukan aluminium. F-nya adalah fluorin. Nah, fluorin ada berapa huruf? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, sedangkan maksimalnya adalah 5. Berarti kita hapus 2 dari belakang, ditambah ida. Nah, sekarang kita coba baca fluorida. Oh, lebih baik. Berarti namanya adalah aluminium fluorida. Itu untuk cara memberi nama dari senyawa ion. Oh iya, tadi untuk AlF3 di sini kan ada angka 3 ya. Itu menandakan fluorinnya atau F-nya ada 3. Khusus untuk senyawa ion, penamaan hanya berhubungan dengan atom-atom penyusunnya saja. Jumlah unsur atau angka pada rumus kimia tidak mempengaruhi penamaan. Jadi misalkan di sini mau ada angka 5,
mau ada 10, mau ada angka 10, mau ada angka 100 mungkin ya. Itu tidak mempengaruhi penamaan. Nah, sekarang kita coba menuliskan rumus kimia dari nama yang sudah ada. Misalkan di sini Ibu punya kalsium klorida. Nah, namanya juga senyawa ion, berarti dia terbentuk dari ion-ion. Ada ion positif dan ada ion negatif. Kalau ion positif namanya kation, kalau ion negatif namanya anion. Berarti kalau kita mau nulis rumus kimia, kita harus menuliskan juga ionnya. Jangan lambang unsurnya aja. Misalkan di sini kalsium itu Ca ya. Sedangkan klorida berarti kan klor ditambah ida, berarti klornya adalah Cl. Nah, kalau kita nulis langsung CaCl itu salah. Kita harus cari tahu dulu muatan ionnya. Nah, muatan ionnya bisa dilihat di PPT bilangan oksidasi, bisa juga dilihat dari tabel apa namanya? Tabel ion yang sudah disediakan oleh Ibu di bagian sebentar. Nah, yang ini. Kita coba cari Ca dan Cl. Oh, ini. Kation Ca itu katanya 2 plus, sedangkan Cl itu Cl min. Ya, kita balik lagi. Nah, berarti Ca-nya itu 2 plus, Cl-nya itu min. Di sini ya, biar lebih leluasa. Nah, sebelum mau bikin rumus, kita lihat dulu muatan ionnya. Muatan ion dari Ca berarti 2 plus, berarti bilangan oksidasinya juga plus 2, sedangkan Cl minus 1. Nah, ini tidak sama dengan 0 ya, kalau plus 2 dikurangi 1, hasilnya adalah plus 1. Berarti kita harus cari KPK. KPK-nya adalah 2. Berarti Ca harus jadi plus 2, Cl harus jadi min 2. Plus 2 dikali berapa yang jadi plus 2? Berarti kan dikali 1 ya. Min 1 dikali berapa yang jadi min 2? Berarti dikali 2. Ini tandanya Ca-nya ada 1, Cl-nya ada 2. Berarti Ca-nya kan ada 1, Cl-nya ada 2. Ingat, angka 1 tidak dituliskan. Berarti rumusnya adalah CaCl2. Ya. Nah, sekarang kita contoh soal lain. Magnesium nitrida. Berarti dia terbentuk dari Mg dan juga nitrida, niter dan ida. Berarti nitrogen. Berarti N. Sekarang kita cari muatan ionnya lagi. Nah, muatan ion Mg dan N. Nah, Mg itu 2 plus karena golongan 2A. Terus nitrida. Nah, nitrida itu N3-. Berarti kita tulis lagi. Mg-nya 3, maaf, Mg-nya 2 plus, N-nya 3-. Pindahkan di sini ya. Kita ganti warna. Mg-nya 2 plus, N-nya 3-. Nah, berarti bilangan oksidasi dari Mg itu plus 2, sedangkan nitrogen itu min 3. Ini tidak sama dengan 0 ya, karena plus 2 dikurangi 3 sama dengan minus 1. Berarti harus dicari KPK. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Berarti Mg harus jadi plus 6, N juga harus jadi min 6. Plus 2 dikali berapa yang jadi 6? Berarti dikali 3. Min 3 kali berapa yang jadi min 6 dikali 2. Berarti Mg harus ada 3, N harus ada 2. Berarti Mg-nya ada 3, N-nya ada 2. Jadi rumusnya adalah Mg3, N2. Ya. Masih tentang senyawa ion, beberapa unsur logam transisi golongan B dapat membentuk senyawa yang lebih dari satu bilangan oksidasinya. Nah, oleh karena itu, cara penulisan dan penamaannya sedikit berbeda untuk membedakan.
Untuk unsur logam yang dapat membentuk senyawa dengan lebih dari satu bilangan oksidasi, maka bilangan oksidasinya dituliskan setelah nama logam menggunakan angka Romawi ya. Jadi menggunakan angka Romawi. Sedangkan untuk unsur yang hanya punya satu bilangan oksidasi berarti tidak perlu dituliskan. Misalkan Ibu di sini ambil contoh ada CuO dan Cu2O. Ini merupakan suatu senyawa yang berbeda berarti ya. Coba kita buat namanya terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari CuO. Cu itu lambang unsur dari, sebentar ya Om, tembaga. Sedangkan O itu lambang unsur dari oksigen. Oksigen ditambah ida. Oksigen itu kan ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti kan harus dihapus 2 ya. Jadi oksig. Nah, sekarang kita tambah ida. Jadi oksigida. Oksigida kurang nyaman ya didengarnya. Berarti oksigida itu salah. Berarti kita harus hapus satu dari belakang. Jadi oksiida. I-nya ada 2. Masih kurang nyaman. Berarti namanya adalah oksida. Jadi nama yang benar adalah tembaga oksida. Tembaga oksida. Nah, sekarang yang ini juga Cu2O. Cu itu tembaga. Oksigen juga oksida, berarti ya. Nah, karena sama-sama senyawa ion, tadi katanya senyawa ion itu hanya berhubungan dengan atom-atom penyusun. Jumlah unsur atau angka pada rumus tidak mempengaruhi penamaan. Berarti, walaupun di sini CuO dan Cu2O, nah di sini kan Cu2O ada angka 2 ya, berarti angka 2 ini tidak mempengaruhi. Nah, sekarang kita lihat namanya. Tembaga oksida, dia CuO, tembaga oksida yang kedua ternyata rumusnya Cu2O. Rumusnya berbeda tetapi namanya sama. Oleh karena itu perlu adanya pembedaan. Pembedaannya dengan apa? Dengan cara bilangan oksidasi. Maaf ya. Kita dipindahkan ya ke sini. Nah, CuO dan Cu2O. Karena sama-sama tadi namanya tembaga oksida, berarti harus ada pembeda. Nah, sekarang kita cari dulu bilangan oksidasinya ya. Nah, dihapus dulu. Bilangan oksidasi yang diketahui berarti kan Cu-nya masih dicari ya, karena tidak ada di bilangan oksidasi yang bersifat umum. Nah, berarti kita harus mengetahui biloks dari O. Biloks dari O itu adalah min 2. Nah, karena biloksnya min 2, berarti Cu-nya harus 2 juga ya, tapi tandanya plus. Berarti Cu pada CuO biloksnya adalah plus 2. Sekarang kita yang Cu2O. O-nya tadi min 2, Cu-nya plus 2 ya, karena kebalikan dari biloks oksigen. Tapi di sini Cu-nya ada 2, berarti plus 2 ini untuk berdua. Makanya plus 2-nya harus dibagi 2. Menjadi berapa? Plus 1. Berarti kalau biloks Cu di CuO adalah plus 2, sedangkan biloks Cu pada Cu2O adalah plus 1. Oleh karena itu, namanya menjadi tembaga. Tulis bilangan oksidasinya kan 2 ya, berarti tulis 2 menggunakan angka Romawi. 2 oksida. Begitupun dengan yang ini. Namanya tadi tembaga, sekarang kita tulis bilangan oksidasi dari tembaganya aja. Karena yang beda itu kan tembaganya. Bilangan oksidasinya 1, berarti tembaga 1 oksida. Ya, jadi itu tujuan penulisan angka Romawi untuk membedakan nama dari senyawa yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Kita
Kita ambil lagi contoh yang lain ya. Misalkan di sini Fe2O3 dan FeO. Maaf ya. Nah, sekarang kita Fe2O3 dan FeO ya. Namanya berarti kan Fe itu besi atau ferum, bisa juga ferum ya. Nah, besi atau ferum. O-nya oksida. Ini sama aja ya. Kalau sekarang Ibu pakainya yang ferum aja ya, karena lebih dekat. Dengan singkatannya yaitu Fe. Kalau besi kan dari F jadi B ya. Jadi Ibu pakainya yang ferum. Nah, kita cari bilangan oksidasinya terlebih dahulu. O itu adalah min 2. Karena ada 3 berarti sama dengan dikali 3 sama dengan min 6. Berarti Fe-nya adalah plus 6 karena kebalikannya. Dilihat Fe-nya ada 2, berarti harus dibagi 2, maka biloxnya adalah plus 3. Sekarang yang ini, O-nya biloxnya min 2, karena cuma 1 Fe-nya berarti langsung aja biloxnya adalah plus 2. Ya. Jadi kalau Fe2O3 namanya adalah ferum. Biloxnya tadi berapa? 3. Ya, berarti tulis angka 3 pakai Romawi. Diberi kurung. Dan oksida. Sedangkan FeO namanya ferum. Bilangan oksidasinya 2, berarti tulis 2 menggunakan angka Romawi dan kurung. Oksida. Ya, jadi ini bedanya nama antara Fe2O3 dan FeO. Nah, unsur-unsur logam yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1, ini ada contohnya. Misalkan ada Ti, ada vanadium, ada Cr, ada mangan, ada ferum, ada kobalt, ada nikel, ada koper atau Cu. Nah, mereka lihat Ti punya 3 bilangan oksidasinya, vanadium bahkan ada 5, bahkan mangan dia lebih banyak, yaitu dia punya 6. Nah, oleh karena itu dibutuhkan penamaan menggunakan angka Romawi seperti tadi. Ingat ya, yang Ibu tuliskan di sini hanya contoh, berarti masih ada unsur logam lain yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Contoh lainnya adalah yang tidak Ibu tuliskan ya, Sn, terus ada juga Pb, sama satu lagi apa ya? Sama satu lagi Hg misal contohnya. Maaf ya. Nah, sama satu lagi Hg. Ini contoh unsur logam yang bisa Ibu berikan. Jadi silahkan kalian bisa cari barangkali masih ada bilangan oksidasi yang memiliki lebih dari 1 bilox tapi tidak tertuliskan di sini ya. Sekarang kita mulai ke cara penamaan yang kedua, yaitu senyawa kovalen. Berarti terbentuk dari ikatannya kovalen. Kovalen itu terbentuk dari apa? Dari non-logam dan non-logam. Cara penulisannya yang pertama yaitu didahului oleh unsur yang lebih elektropositif atau nilai keelektronegatifannya lebih kecil, lalu diikuti oleh unsur yang lebih elektronegatif atau nilai keelektronegatifannya lebih besar. Nah, Ibu ambil contoh ya. Misalkan, sebentar. Ini harus hapus. Nah, misalkan Ibu punya 2 unsur non-logam. Unsurnya misalkan klorin atau Cl dan karbon atau C.
tadi katanya, maaf. Unsur yang lebih elektropositif atau nilai keelektronegatifannya lebih kecil diikuti oleh unsur yang lebih elektronegatif, nilai keelektronegatifannya lebih besar. Berarti kalian harus ingat keelektronegatifan. Keelektronegatifan itu dari kiri ke kanan dalam satu periode semakin besar. Sedangkan dari atas ke bawah dalam satu golongan semakin kecil. Nah, sekarang kita lihat posisi C dan CL. C itu posisinya golongan 4A. Berarti dia ada di sini. Sedangkan CL dia itu golongan 7A periode 3. Berarti ada di sini. Nah, coba lihat. C dan CL berarti keelektronegatifannya lebih besar mana? Sudah pasti yang CL ya. Nah, berarti yang ditulis pertama adalah tadi katanya keelektronegatifannya yang lebih kecil. Berarti yang ditulis adalah C dulu, baru CL. Ya, kalau ada dua non-logam. Misalkan lagi, apa ya? Kapus. Misalkan ibu punya oksigen dan nitrogen. Keduanya sama-sama non-logam. Kalau ibu mau bikin rumus yang ditulisnya nitrogen dulu atau oksigen dulu, kita lihat ke elektronegatifannya. Nitrogen dia itu golongan 5A. Sedangkan oksigen dia golongan 6A. Sama-sama periode kedua. Oh, berarti mereka dalam satu periode, tetapi berbeda golongan. Nah, N sama O, lihat dari kiri ke kanan semakin besar. Berarti yang paling kecil adalah N keelektronegatifannya. Berarti yang ditulis pertama adalah N, baru O. Ya. Sekarang ke cara penamaan. Cara penamaannya, tulis jumlah unsur pertama, lalu diikuti dengan nama unsur non-logam pertama. Setelah itu, tulis jumlah unsur kedua, lalu diikuti dengan nama unsur non-logam kedua, dan diberi akhiran ida. Untuk awalan mono, dihilangkan untuk unsur non-logam pertama. Jadi kalau misalkan di ikatan kovalen, kalau misalkan ada angka-angkanya, kita mulai memperhatikan atau digunakan sebagai nama. Berbeda dengan ikatan ion yang tadi ya. Kalau ikatan kovalen, jumlah itu harus dimasukkan. Nah, misalkan di sini ibu punya NO. N-nya yang pertama tadi apa katanya? Tulis jumlah unsur pertama. Berarti kita tulis dulu jumlah unsur pertama. N-nya ada berapa? Di sini nggak ada angkanya, berarti ada 1. 1 itu mono. Berarti tulis mono. Terus diikuti dengan nama unsur non-logam pertama. Berarti ini N. Berarti nitrogen. Berarti mononitrogen. Lalu tulis jumlah unsur kedua. Yang kedua itu O. O-nya ada 1, berarti mono lagi. Mono. Setelah itu diikuti dengan nama unsur non-logam kedua diberi akhiran ida. Oksigen, sama kayak yang ion tadi ya, kalau unsur yang kedua dia tidak ditulis full namanya, tapi dihilangkan menjadi hanya 3-5 huruf. Berarti kalau oksigen tadi jadi apa? Jadi oksida. Kalau misalkan ini kan ada 2 huruf O kayak gini ya, berarti dihilangkan. Jadi dihilangkan 1 O-nya jadi monoksida. Nah, berarti namanya mononitrogen monoksida. Sekarang kita lihat catatan. Awalan mono dihilangkan untuk unsur non-logam pertama. Berarti yang pertama itu kan nitrogen ya, dia ada mononya.
berarti harus dihapuskan, jadi tidak boleh ada mono. Sedangkan oksigen, walaupun dia juga ada satu, ada mononya, tapi dia unsur yang kedua, berarti mononya harus ditulis. Oleh karena itu namanya adalah nitrogen monoksida. Ya. Nah, sekarang yang CCl4. Jumlahnya 1. Kalau 1 tadi di awal tidak ditulis ya, berarti langsung aja jadi karbon. Nah, sekarang Cl. Cl-nya ada 4. 4 itu apa? 4 itu tetra. Berarti tetra. Cl itu apa? Klor ya. Klor tambah ida jadi klorida. Jadi namanya karbon tetra klorida. Itu untuk cara penamaannya. Sekarang kita membuat rumusnya ya. Ini misalkan di nitrogen pentaoksida. Dipindah ya ke sini. Di nitrogen pentaoksida. Kita mulai dari jumlahnya dulu. Jumlahnya itu di 2 berarti ya. Nih. Di itu 2. Nitrogen. Nitrogen itu lambangnya N. Kita lihat lagi sekarang jumlahnya penta. Penta itu 5. Berarti tulis dulu 5 di bawah. Oksida berarti dari unsur oksigen. Berarti lambangnya adalah O. Berarti rumusnya N2O5. Sekarang, karbon triklorida. Karbon triklorida. Di sini nggak ada jumlahnya, karena unsur yang pertama. Kalau misalkan nggak ada jumlahnya, berarti dia mono. Kalau mono itu 1. Angka 1 tidak perlu dituliskan. Berarti langsung aja ke lambang unsurnya. Karbon itu adalah C. Nah, sekarang yang kedua, non-logam kedua, tri. Tri itu apa? Tri itu 3. Berarti tulis di sini 3. Klorida berarti dari unsur klor. Klor itu Cl, berarti rumusnya CCl3. Ya. Ini untuk cara penulisan rumus kimia senyawa kovalen. Untuk penamaannya berhubungan dengan atom penyusun dan jumlah atomnya. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, jumlahnya harus dituliskan. Namun, terdapat pengecualian pada senyawa yang mengandung hidrogen. Jadi kayak misalkan ini HCl, CH4 ada H-nya, H2O juga ada H-nya, CH3COOH juga ada H-nya. Ini ada penamaan khusus yang akan dibahas di sub berikutnya. Sekarang kita masuk ke tata nama yang ketiga. Maaf, yang kedua ya. Tata nama senyawa poliatom. Nah, senyawa poliatom adalah senyawa yang terbentuk lebih dari 2 jenis atom yang berbeda. Jadi, ada lebih dari 2 jenisnya. Kayak misalkan tadi CH3COOH, ada C, ada H, ada O, berarti ada 3. Terus ada, ini di sini NaNO3, ada Na, ada N, ada O. Jadi ada 3 juga. Jadi kalau misalkan lebih dari 2, berarti dia masuknya ke poliatom. Namanya juga poli. Poli itu artinya banyak ya. Nah, sekarang kita mulai cara penulisan dan penamaannya. Oh iya, untuk senyawa poliatom, dia itu terbentuknya dari ion-ion. Jadi sudah pasti ikatannya adalah ikatan ion. Nah, sesuai yang Ibu bilang di awal, kalau ikatannya ion, berarti dia itu terbentuk dari kation atau ion positif dan juga anion atau ion negatif. Jadi cara penamaan untuk
Senyawa poliatom didahului dengan nama kation atau ion positif, lalu diikuti dengan nama anion atau ion negatif. Ya. Nah, misalkan di sini NaNO3. Na itu kita lihat ke tabel. Nah, ini ada tabel di sini Ibu sediakan tabel kation. Kation itu berarti yang positifnya. Kalau misalkan di sini ada nama anion, berarti nama yang negatifnya atau ion negatifnya. Ini di sini tabelnya salah ya, ini harusnya anion ya, mohon maaf. Nah, sekarang kita mulai katanya di sini contohnya NaNO3. Dia terbentuk dari ion apa ya? Coba cari. Ion NaO, Na itu Na+, sedangkan kationnya NO3, NO3-. Berarti dia terbentuk dari Na+ dan anionnya NO3-. Sekarang tinggal dituliskan namanya saja. Apa itu Na+, apa itu NO3-. Na+ itu natrium, NO3- itu nitrat. Berarti namanya adalah natrium nitrat. Ya, jadi lebih mudah. Jadi langsung aja tulisin namanya. Terus di sini juga ada CaNO3 dua kali. Kita lihat dulu dia ionnya apa ya. Tadi NO3 udah ketahuan ya. NO3 itu NO3-. Kalau Ca apa ya? Wah ini. Ca itu 2+. Berarti dia terbentuk dari kation Ca2+ dan anion NO3-. Kita lihat namanya. Ca2+ apa? Ca2+ adalah kalsium. Berarti namanya adalah kalsium nitrat. Nah, maaf ya tulisannya. Nah, coba diperhatikan. Di sini Ca-nya ada 1. NO3-nya ada 2. NO3-nya ada 2. Nah, berarti nitratnya ada 2. Tapi karena dia ikatannya ion, ikatan ion itu jumlah tidak mempengaruhi. Berarti NO3-nya ada 2 pun tidak perlu dituliskan. Oleh karena itu namanya hanya kalsium nitrat. Ya. Ingat, ini ikatannya ion. Jadi mau ada angka 2, ada angka 3, ada angka 4, tidak perlu dituliskan. Sekarang kita ke cara pembuatan rumusnya. Natrium fosfat ya, di sini saja ya. Natrium fosfat. Kita cari dulu ionnya. Ion natrium sama ion fosfat. Coba ion natrium Na+, fosfatnya, fosfat, nah ini. Fosfat itu PO4 3-. Berarti ini Na+, ini PO4 3-. Sama seperti sebelumnya, kita harus melihat bilangan oksidasi atau muatan ionnya. Muatan ion Na itu +1, sedangkan PO4 itu 3-. Berarti jumlahnya enggak sama dengan 0 ya. +1 dikurangi 3, berarti -2 ya. Berarti dia harus disamakan terlebih dahulu. Dicari KPK-nya berapa? +1, ini 3. Berarti KPK dari 1 dan 3 adalah 3. Berarti ini harus jadi +3, ini harus jadi -3. +1 dikali berapa yang jadi +3? Dikali 3. -3 dikali berapa yang jadi -3? Berarti kali 1. Berarti Na-nya ada 3. Karena dikali 3, PO4-nya ada 1. Karena PO4-nya hanya ada 1, maka tidak perlu menggunakan kurung ya. Cukup dituliskan langsung saja. Nah, berarti rumusnya seperti ini. Na3PO4. Nah, sekarang coba contoh lainnya. Aluminium sulfat. Aluminium sulfat. Oke.
Sekarang kita ke aluminium sulfat. Kita cari dulu aluminiumnya, cari juga sulfatnya. Aluminium, nah aluminium itu Al3+. Sulfatnya SO4 2-. Al3+, sulfatnya SO4 2-. Berarti bilangan oksidasi Al itu +3, sedangkan biloks SO4 itu -2. Berarti tidak sama dengan 0 ya. +3 dikurangi 2 sama dengan +1. Berarti ini nggak bisa. Berarti dicari KPK-nya. Berapa KPK 3 dan 2? 6. Berarti Al harus jadi +6, SO4 harus jadi -6. +3 dikali berapa yang jadi +6? Dikali 2. -2 dikali berapa yang jadi -6? Dikali 3. Berarti Al-nya ada 2, SO4-nya ada 3. Al-nya tadi ada 2, SO4-nya ada berapa? Ada 3 ya. Karena SO4-nya ada 3, dipisah menggunakan tanda kurung. Jadi Al2, SO4 3 kali. Gitu. Nah, ini nama-nama ion poliatomnya. Kalian bisa lihat di sini. Berarti agar lebih bisa memberi nama untuk senyawa, kalian mau tidak mau harus menghafalkan ion-ion poliatom yang ada di 3 tabel ini ya. Sekarang kita lanjut ke tata nama asam. Nah, untuk tata nama asam, jadi asam itu didefinisikan sebagai senyawa yang dapat melepaskan ion hidrogen. Ingat ya, ion. Berarti bukan H aja, tapi H+. Namanya juga ion, berarti harus ada tanda positif atau negatif. Karena ini ion hidrogen, berarti tandanya positif. Nah, untuk penamaannya, katanya cara pertamanya itu menuliskan asam sebagai pengganti nama hidrogen, lalu menuliskan nama anion atau ion negatifnya. Misalkan di sini HNO3. HNO3 itu terbentuk dari H+ dan coba NO3 apa? Kita cari NO3. Nah, tadi NO3-. Berarti H+ di sini jangan jadi hidrogen, tapi langsung aja asam. NO3- apa tadi? Nitrat. Berarti namanya adalah asam nitrat. Ya. Sekarang lagi, ini ada H2SO4. Berarti kalau H di depan udah pasti H+. SO4-nya SO4 2-. Tahu dari mana, Bu? Dari sini juga. Nah, H+-nya berarti ada 2 ya, karena di sini ada tanda 2. H-nya langsung aja jadi asam. SO4-nya adalah sulfat. Walaupun H-nya ada 2, itu tidak mempengaruhi nama, karena ikatannya adalah ikatan ion. Berarti tidak perlu dituliskan jumlah 2-nya. Berarti namanya langsung aja asam sulfat. Sekarang kita ke cara bikin rumus kimianya. Di sini asam karbonat. Coba ya. Asam karbonat. Nah, karbonat. Coba lihat karbonat mana ya. Di sini tidak ada. Coba di sini. Oh, ini. Karbonat. CO3 2-. Asam itu H+. Karbonat itu CO3 2-. Sama seperti sebelumnya, bilangan oksidasinya harus sama. H itu +1, CO3 2- itu -2. Berarti tidak sama dengan 0. Harus disamakan KPK-nya. Berarti 1 dan 2 KPK-nya 2. Berarti H-nya harus jadi +2, CO3-nya harus jadi -2.
Nah, plus 1 kali berapa jadi plus 2? Kali 2. Min 2 kali berapa jadi min 2 kali 1. Berarti H-nya ada 2, CO3-nya ada 1. Berarti rumusnya adalah H2CO3. Ya, karena H-nya ada 2. Karena CO3-nya hanya ada 1, berarti nggak usah pakai kurung. Jadi ini rumusnya. Untuk asam klorida bisa dicari sendiri ya. Sekarang ke tata nama basa. Nah, kalau basa adalah senyawa yang ketika dilepaskan, dia melepaskan ion hidroksil atau ion negatif, itu OH- ketika dilarutkan dalam air. Nah, ion hidroksil ini kalau diberi nama jadinya hidroksida ya. Jadi kalau ada OH langsung aja namanya itu hidroksida. Jangan disingkat satu-satu, misalkan O oksigen, H hidrogen kayak gitu ya, tapi langsung hidroksida. Jadi cara penulisan dan penamaannya adalah tulis nama logamnya lalu diikuti dengan kata hidroksida. Nah, misalkan di sini NaOH. Na itu adalah ionnya Na plus. Kita cari dulu ionnya ya. OH-nya itu ini OH-. Oh, berarti namanya adalah natrium hidroksida. Nah, sekarang ini CaOH 2 kali. Ca itu bilangan oksidasinya Ca2+, sedangkan OH itu OH-. Karena belum sama, ya, oleh karena itu OH-nya ada 2. Tapi ini tidak mempengaruhi nama. Berarti namanya adalah Ca-nya kalsium, OH-nya hidroksida. Nah, sekarang cara bikin rumusnya. Aluminium hidroksida. Mbak, aluminium hidroksida. Nah, aluminium itu kita lihat dari sini lagi, dari tabel. Aluminium itu Al3+. Berarti Al3+ mau bergabung dengan hidroksidanya OH-. Lihat lagi bilangan oksidasinya. Al itu plus 3, OH itu -1. Berarti tidak sama dengan 0. Berarti cari KPK-nya. KPK-nya adalah 3. Yang ini harus jadi plus 3, yang ini juga harus jadi -3. Plus 3 kali berapa yang jadi plus 3? Kali 1. -1 kali berapa yang jadi -3? Kali 3. Berarti Al-nya ada 1, OH-nya ada 3. Nah, Al-nya ada 1, karena 1 tidak ditulis, berarti Al aja. OH-nya ada 3. Karena 3 ini milik O dan H, berarti harus pakai kurung. Kalau misalkan kalian nulis seperti ini, ALOH3, ini salah. Ini tandanya 3-nya milik H. Tapi kalau kayak gini, tandanya 3 itu milik H dan milik O. Jadi penulisannya adalah menggunakan tanda kurung. ALOH 3 kali. Yang benar seperti ini ya, yang ini salah. Yang barium hidroksida silahkan dikerjakan sendiri. Nah, untuk yang terakhir, ini tata nama senyawa organik. Kalau senyawa organik itu senyawa-senyawa karbon dengan sifat-sifat tertentu yang khusus. Khusus untuk senyawa organik, tidak ada aturan khusus untuk penamaannya. Tapi biasanya bukan aturannya yang khusus, tapi namanya yang khusus diberikan kepada senyawa-senyawa tertentu. Misalkan CH4 itu metana. C6H12O6 itu sudah diketahui namanya glukosa. CH3COOH itu asam asetat. Nah, jadi diberikan nama-nama lazim yang memang sudah disepakati bersama-sama. Nah, ini ringkasan dari pembahasan kita hari ini. Bagaimana cara memberi nama untuk jenis senyawa tertentu. Jadi kalau misalkan memberi nama, jangan langsung
eh, menentukan namanya ya, tapi tentukan dulu dia itu senyawa biner atau senyawa poliatom. Atau misal, kalaupun senyawa biner, binernya ion atau kovalen. Kalaupun poliatom, dia asam atau basa, atau malah poliatom biasa saja. Nah, jadi harus diperhatikan dulu jenis senyawanya. Ya. Nah, kita coba ke latihan soal, tapi Ibu tidak akan kerjakan semuanya ya. Berapa Ibu beri jawabannya langsung, nanti kalian coba cari tahu kenapa jawabannya seperti itu. Atau kalau misalkan sudah mengerjakan, coba diakurkan apakah jawabannya betul atau tidak. Nah, sekarang kita mulai dari yang nomor A dulu, HCN. Kita menentukan nama katanya. HCN, depannya aja ada H, berarti dia itu terbentuk dari H plus atau asam. Oh, berarti dia itu namanya adalah asam. Sekarang kita cari CN-nya. CN. Oh, di sini ada CN. Apakah ada CN? Oh, ini. CN-min. Namanya itu sianida. Berarti H plus dia bergabung dengan CN-min menjadi asam sianida. Jadi namanya adalah asam sianida. Oke. Nah, sekarang Ibu mau yang mana ya? Oh, yang ini. Cl2O7 ya. Cl2O7 itu dia ada dua. Ada Cl, ada O. Berarti dia itu biner. Karena dia biner, berarti Ibu harus cari tahu dulu. Kovalen atau ion. Cl itu non-logam. O itu non-logam juga. Oh, berarti dia udah pasti caranya kovalen. Tadi rumusnya apa? Cl2O7 ya. Berarti kita tentuin, nah ini, non-logam dan non-logam harus ada jumlah unsur. 2 itu di, Cl itu klor. Berarti di klor atau di kloro bisa 7 itu apa ya 7? Ayo, 7. Hepta, ya betul, hepta. Nah, berarti di kloro hepta, O-nya oksigen, pakai ida, tidak semuanya di bawah, jadi oksida. Berarti namanya dikloroheptaoksida. Jadi harus dicari tahu dulu ya, jenis ikatannya apa. Untuk yang lainnya, Ibu beri jawabannya saja ya. Silakan lihat apakah jawaban kalian betul atau salah. Dikerjakan dulu sendiri. Setelah dikerjakan sendiri, baru dicek jawabannya ya. Jangan langsung lihat jawabannya, nanti bingung dapatnya dari mana. Yang B itu jawabannya kobalt 326. Oh, berarti ini kobalt 3 oksida. Kalau yang C kalium. Kalium apa ya? NO4. Permanganat. Kalium permanganat. Yang ini tadi Ibu tuliskan lagi ya, ini asam sianida tadi. Yang ini diklor bisa, dikloro bisa. Maaf, bukan penta. Tapi hepta ya, 7. Hepta oksida. Kalau yang ini berilium hidroksida. Coba dicek ya, apakah jawaban kalian betul atau salah. Nah, sekarang kebalikannya. Kita menentukan rumus kimia dari senyawa berikut. Kita lihat dulu. Yang mana ya? Oh, yang ini aja, yang A dulu ya.
Kalsium oksida. Oh, akhirannya ida. Kalau akhirannya ida, berarti dia itu senyawa biner. Ingat ya, kalau ida berarti senyawa biner. Sekarang kita lihat senyawa binernya ion atau kovalen. Di sini tidak ada mono, tidak ada di, tidak ada tri, atau nggak ada angka-angkanya. Oh, berarti dia termasuk ion. Berarti langsung aja ya. Kalsium ionnya itu Ca2+. Kalau oksida berarti kan oksigen. Oksigen itu O2-. Ca biloxnya +2, O juga -2. Berarti sama dengan 0 ya. Berarti sudah selesai. Berarti langsung aja rumusnya adalah CaO. Ya. Terus lagi. Misalkan yang mana ya? Ini aja. Natrium tiosulfat. Akhirannya adalah at. Kalau misalkan akhirannya at atau it, dia itu sudah pasti senyawa poliatom. Jadi kalau akhirannya at atau it, itu akhirannya poliatom. Berarti kita cari natrium ionnya apa? Natrium ionnya apa? Tiosulfat ionnya apa? Dari tabel poliatom ya. Coba kita cari. Nah, natrium. Natrium Na+, sekarang tiosulfat. Tiosulfat. Di sini tidak ada. Jadi di sini, tiosulfat apakah ada? Oh, ini. Tiosulfat, berarti S2O3 2-. Kita balik lagi. Natriumnya Na+, tiosulfatnya S2, S2O3 2-. Na-nya biloxnya +1, S2O3-nya biloxnya -2. Berarti belum sama ya? Berarti cari KPK-nya, ini tidak sama dengan 0, KPK-nya 2. Berarti ini harus jadi +2, yang ini harus jadi -2. +1 kali berapa jadi +2 kali 2. -2 kali berapa jadi -2 kali 1. Berarti Na-nya ada 2, S2O3-nya ada 1. Ibu tulis di sini ya. Berarti Na-nya ada 2, S2O3-nya ada 1. Maka rumusnya Na2S2O3. Ya. Untuk 3 yang lainnya silahkan dicari sendiri. Setelah dicari sendiri, baru boleh dibandingkan dengan jawaban yang Ibu berikan. Nah, Ibu tuliskan jawabannya ya di sini. Coba kalian bandingkan betul atau salah. Ini CaO, ini sulfur SO3, berarti asam itu H, sulfit itu SO2. Coba kita lihat dulu. SO2. Oh maaf, SO3 2-, bukan SO2. Berarti asam sulfit ya. Ini amonium hidroksida. Ini tadi ya, natrium tiosulfat. Nah, coba dicek ya apakah jawaban kalian betul atau salah. Oke, terima kasih untuk hari ini. Bahasannya cukup panjang ya. Semoga bisa dipahami. Kalau misalkan masih pusing, berbelit-belit, coba diulangi lagi, agar tidak tertukar dengan mana yang senyawa ion, mana yang senyawa kovalen, mana yang senyawa poliatom, agar lebih mudah dipahami. Jika sudah paham, kalian pasti akan merasa bahwa oh ternyata materi tata nama itu hanya segitu saja. Karena yang banyak itu bukan caranya ya, tapi hafalannya. Kalau misalkan sudah bisa satu, insya Allah bisa ke yang lainnya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga ya sudah berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.